Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Mando Moto. Kesempatan kali ini kita dapat garapan Honda GTR Indonesia yang mengalami motor tidak bertenaga apalagi di tanjakan. Nah, jadi penyakit yang seperti ini adalah kerusakan dan kausan pada kampas kopling. Dan pada kesempatan kali ini, video kali ini kita adalah mentutorialkan bagaimana cara penggantian untuk kampas kopling Honda GTR ini guys ya. Di sini yang pertama kita untuk proses pembongkaran, lanjut yang kedua kita proses pemasangan. Dan jadi mungkin video kali ini agak lama untuk prosesnya karena lumayan lumayan waktunya lumayan lambat untuk proses pembongkaran dan juga pemasangannya guys ya. Nah, jadi yang pertama kita siapkan untuk proses pembongkaran Honda GTR ini adalah siapkan kunci 8T, kunci 12 sok, kunci 19 sok untuk melepas guys ya, karena di situ dia ada beberapa komponen yang perlu dilepas di bagian kopling ini guys ya. Nah, jadi dan untuk pedal rem ini juga kita lepas, dan untuk pelepasan bagian pedal rem ini satu setelah seset sama bagian master rem belakangnya guys ya. Nah, di sini kita buka terlebih dulu untuk bagian baut untuk membuang air radiatornya guys ya. Kita siapkan tempatnya. Ini kita siapkan menggunakan bekas botol minuman nih guys ya. Nah, jadi untuk membuka bagian bawah itu, yang bagian atas jangan dibuka terlebih dahulu ya guys ya, biar airnya tidak keluar. Kalau sudah siap tempatnya baru kita buka untuk bagian tutup atas, dan otomatis dia keluar sendiri untuk air radiatornya guys ya. Jadi dilihatkan macam apa kuplingnya ya. Proses untuk pelepasan bagian baut Harus dilihatkan lah ke kamera macam-macam bau tereng tuh nah. Oh, mana ini mesti ada hubungannya. Apanya Kampas hubungannya? nih. Kita tuh detail. Nah, Supaya ini. orang tuh setuju menonton tuh. Ini jutaan nonton lah kan deh kamu. Nah, masih bagus. Masih aman lah. Aman. Nanti komplek kampas kompleknya. Nah, apa? Ada kawas syuting itu. Nanti mulai habis nah. Mau kita makan lah. Hmm. Sedikit tapi gak wajib bang. Yang belakang loh. Rumah nyaman dia kayaknya bang lah. Semuanya aman. Oh, aman. Wah, ini tipis ini tidak. Ada lo mat? Ini Udah, Tuhan oke. ini. Ada klub nyaman nah ini. Cek lah. No goyang-goyang. Sip. untuk rusak ya guys ya. Kalau pemakaian di dalam kota ini ya terbilang awet lah. Dan di sini lanjut kita ke proses pemasangan. Yang pertama kita kampas kopling, yang kedua kita plat, yang tiga kampas kopling, dan begitulah seterusnya guys ya. Nah, jadi untuk kampas kopling ini ya tidak bisa menggunakan oli untuk pelumas, dan bisa juga tidak ya guys ya, karena tidak terlalu pengaruh terhadap kampas kopling. Karena untuk kampas kopling itu pas kita start awal itu otomatis olinya mempelumasi sendiri ya guys ya, jadi tidak terlalu nah, jadi yang terpenting untuk pemasangannya, tutup luar dan tutup atas ini ada tanda titik ya guys ya, jangan sampai salah pasang.
Apabila salah pasang nanti mengakibatkan motornya selip dan tidak bisa jalan. Nah, jangan juga ringnya ini jangan lupa dipasang. Apabila ring ini ketinggalan, otomatis dia tidak akan bisa mengopleng ya guys. Walaupun kita tekan koplengnya, otomatis dia motornya tetap lompat, karena itulah penghalang celah antara gear ratio sama poros ke krok as itu ya guys ya. Nah, di sini paskan dulu untuk bagian kapas koplengnya. Kalau agak susah tinggal masukkan gigi dan juga digerak untuk rodanya ya guys ya. Dan di sini lanjut kita pasang untuk ringnya dan juga bautnya ini guys ya. Dan bautnya ini menggunakan baut 19 dan kita gunakan kunci 19. Dan di sini nah itu guys ya, sambil kita tahan sebelah kiri untuk menahan agar dia tidak berputar. Kalau tidak ada impact sebenarnya agak susah ya guys ya. Sebaiknya teman-teman beli impact biar memudahkan pekerjaan yang lain, melepas bagian kopleng dan juga bagian bobot yang lain ya guys ya. Dan sini lanjut kita pasang untuk tutup bagian kopleng ini, jangan sampai terbalik-balik seperti ini ya guys ya. Ini asisten mekanik kita sedikit kebingungan. Dan untuk posisinya seperti ini ya guys ya. Dan untuk bearingnya ini posisikan keluar, kalau ke dalam nanti dia lepas guys ya, karena fungsi tuas kopleng itu menekan bagian bearing ini agar antara poros rasio sama poros krok as itu ya guys ya. Nah, ini kita lanjut, kita kencangkan menggunakan kunci 10. Dan untuk baut ini hati-hati ya guys ya, jangan terlalu kencang dan juga jangan kendor. Nah, kencang nanti ya mengakibatkan patah, jadi harus pakai perasaan ya guys ya. Nah itu guys ya, kelihatan untuk pembatas bearingnya ini guys ya, karena getaran impact dia lepas. Nah, ini serasa sudah kencang, lanjut kita pasang untuk bagian bearingnya yang lepas tadi guys ya. Pokoknya intinya komponen ini perhatikan sebelum membongkar, kita harus perhatikan semua, apalagi kalau untuk pemula yang lupa untuk posisinya ya guys ya. Jadi pas pelepasan itu kalau bisa direkam agar ke proses pemasangan itu gampang. Dan ini oinkonnya agak keluar, jadi kita putar-putar seperti itu agar dia masuk ke dalam lagi ya guys ya. Dan ini sudah selesai. Dan untuk packing di sini aman ya guys ya, karena paknya tadi untuk proses pelepasan awal itu digetok dulu agar packingnya tidak lengket antara tutup ini dan crankcase-nya guys ya. Nah, di sini kita pasang perlahan. Dan juga di untuk lubang yang agak besar itu adalah jalur untuk radiatornya guys ya. Di situ ada sel, perhatikan sel itu jangan sampai terlepas, nanti mengakibatkan air radiator bocor. Tunjuk bautnya bang. Nah tuh ya. Nah, sini lanjut kita ke proses pemasangan untuk bautnya. Pan. Jadi sini untuk Kamu mau kunci ambil nih video yang mana harus 1, 2, 3 nya video ini. pengencangan karena kalau kita Oke. Itu dia lagi. Masangnya lanjutan cok. Saya apa gitu? pasang kalau kita Nggak ada sampai tuntung kan, ada di progres. Karena netizen tuh maha benar. Jadi dikira impact-nya markota yang menyatakan video menteh nih. Karena itu kan jangan dijelaskan supaya lebih terukur. Selang-selang itu aku pasang pak. Nah ini tuh pak, Mah tadi selang buang. Astaga mata ikam. Astaga mata ya. Kamu
Yang ular tuh ditaguk nggak ada. Ada, aku kira anu itu deh kabel. Kayak apa grogi di syuting nih? Ada melihat ke grogi apanya. Kurang sampak pak. Oh, sampai lagi. Ada nyamannya. Ada sampak. Maculi kepala itu bahkan no gas sih pak. Teman-teman. Awalah kalau pindah betarik kawai aja. Awat tarik ada noknya beneran. Bawa tanu bak membuang radiator banyu radiator itu pasang makina dikira orang kadingan. Nah, ini kalau di komplain orang kira. Hah? Kalau di komplain orang. Banyak orang nggak tahu yang membuang banyu radiator Honda. Kamu nggak tahu lah buangan itu. Lah itu makanya aku udah dulu man di sini nanya. Terus apa nih? Keplingnya bang. Kena L ya? Orang badu di tadi manunya tuh. Kenapa? Keplingnya apa salah? Simple ya keplingnya. Oke kita perdekat supaya lebih jelas. Ringan lah bang. Lumayan. Kita ini sedang. Pakai yang 14 bang. Disitu pada profesional. Lain mekanik perindapan nih bos. Iya. Mekanik pendapan itu langsung. Sampel. Apa ikan tak memasang di atas bak? Aduh ini kacau di Oh bawah. iya mat aduh Nah apa grogi ini? Aduh, kandang wadi kata mau jadi artis TikTok nih. Tahu ya foto nih. Nah bang, 200 maka ini lah. Apanya tuh? Seberang. Nah, Dari hijau. Ini klarifikasi, apa aja orang mau bilak-bilak itu jurang enak? hah? Apa aja orang mau Ini bilak-bilak itu alasannya jurang? anu tempatnya slack. Tahu lah slack lah. Nah, terus mau di tunjuk gimana ya? Nah? Ya 17. Jadi inovasi itu kan dibagi orang. Apa ya? Oh kawan dibilak-bilak seperti itu. Ya. Oh gampang aja jurang mananya. Kemana? Hah? Apa aja? Begitulah. Apa anak apa? Awa terus. Libur kah? Libur kah? Ganti oli. Oh ada. Ceket kan make harawam masuk konten namanya. Konten ya? Iya. Pengen bang, yang kalau bisa bang. Jajan nih sasis. Sasis apanya yang itu di luar walwai. Ya, dia juga yang tanggung. Las nah. Kenapa? Oh jadi anu bang, Bah. karena tahan anu nih. Oh anu tahu itu. Aman kita begawe itu anu ada tenaga kita bergerak. Kalau kayak ini kan kita bergerak. Agak kulernya keluar ya. Betul. Sengkul. Tutup-tutupnya tuh bang. Ini apa nih? Tutup.
Tuh bau-bau tuh bang, dipisik-pisik dulu. Gampang pas nih kalau dia pulang. Dilurusakan bang dulu. Sabar loh, aku melihat ininya. Posisinya. Ini kan, ini loh. Iya. Pas ngentot, udah aku masangnya tuh engkol dulu tadi. Bungul juga asli. Iya kan, Asli loh, masang sangkot ya. di ngentot. Nah, dan ini serasa semuanya sudah terpasang. Lanjut kita untuk pengisian olinya ya guys ya. Dan yang terakhir nanti kita ke proses pengisian air radiator, dan sudah selesai nanti kita lanjut untuk pengetesan bagian motornya ini guys ya, apakah sudah jengat-jengat atau masih slip. Ya pasti sembuh ya guys ya, karena sudah diganti menggunakan kapas kopling baru. Nah ini lanjut kita ke proses pengisian air radiatornya ini guys ya. Dan setelah pengisian nanti lanjut kita ke pengetesan. Nah di sini untuk air radiator kita menggunakan air radiator merek yang biasa, karena untuk yang Hondanya kita habis ya guys ya, karena banyu radiator ini tidak terlalu masalah. Nah ini lanjut kita hidupkan untuk motornya agar air radiatornya kuahnya. Tap tuh langsung video di sini potong iklan. Nah ini lanjut kita ke proses pengetesan nih guys ya. Jangan lupa kita kencangkan dulu untuk tutupnya, nanti kalau nggak kencang untuk airnya keluar ya guys ya. Nah ini kita tes, dan untuk motornya ini bisa terlihat sendiri, untuk motornya sudah responsif lagi ya guys ya, tidak slip lagi. Sekian dan terima kasih.